Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali ya. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan presensi dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh ya, baik ya, kita hadir semua. Jadi hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita dengan pembelajaran tentang gerak. Jadi di antara adik-adik mungkin ada yang sudah mengetahui atau membayangi tentang apa yang dimaksud dengan gerak. Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Contohnya misalkan B menggendong si A dan si C diam melihat B berjalan menjauhi C. Menurut C, maka A dan B bergerak karena ada perubahan posisi kedudukannya. Sedangkan menurut B, A tidak bergerak terhadap B. Disinilah letak kerelatifan gerak disinilah letak kerelatifan gerak. Benda A yang dikatakan bergerak oleh C ternyata dikatakan tidak bergerak oleh B. Berdasarkan lintasan, gerak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak lurus. Gerak lurus artinya gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Yang kedua, gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Dan yang ketiga merupakan gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berbentuk melingkar. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak beraturan, dan yang kedua, gerak berubah beraturan. Nah, gerak beraturan merupakan gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau tetap. Sedangkan gerak berubah beraturan adalah gerak yang kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, gerak lurus sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. GLB merupakan gerak benda yang lintasannya luas dan kecepatannya konstan atau tetap. Contohnya, mobil yang bergerak pada jalan lurus dan berkecepatan tetap. Secara sistematis, GLB ditulis dengan rumus S sama dengan F dikali T. Dengan S merupakan gerak atau perpindahan, V merupakan kelajuan, dan T sama dengan waktu. Gerak atau perubahan
satuannya meter, kelajuannya meter per sekon, dan waktu sama dengan sekon. Perpindahan merupakan besarnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Sedangkan jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Contohnya misalkan sebuah benda bergerak dari A menuju B, kemudian kembali ke C. Pada peristiwa di atas, perpindahan adalah A ke B sama dengan 200 dan B ke C sama dengan 90. Jadi perpindahan yang dilakukan benda adalah AB dikurang C dikurang BC sama dengan 200 dikurang 90 sama dengan 110 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan benda adalah 110 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah A ke B ditambah B ke C sama dengan 200 ditambah 90 sama dengan 290 meter. Yang berikut kecepatan. Kecepatan merupakan besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Secara sistematis ditulis V sama dengan S per T, yang dimana V sama dengan kelajuan S sama dengan perpindahan dan T sama dengan waktu. Yang berikut GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB merupakan kecepatan, besarnya kecepatan makin lama makin cepat. Contohnya buah jatuh dari pohonnya. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat merupakan gerak yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contohnya gerak buah jatuh dari pohon. Yang berikut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang kecepatannya makin lama makin lambat. Contohnya gerak benda yang dilempar ke atas. Jadi mungkin hanya itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mungkin bagi adik-adik yang belum mengerti, kakak berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, mungkin adik-adik sudah mengerti. Pada pagi hari ini materi kita hanya sampai di sini saja. Waktu berikutnya kita presentasi dan pulang. Oke, selamat siang, selamat pagi untuk kita semua.